ada sebenarnya saya Bu, ada yang jumbo di rumah tapi tidak sempat bawa karena kan kita mendadak semua ini. Suruh kirim kemari. Jadi ternyata ada telur jumbo. Iya, ada jumbo, ada besar, ada sedang, ada kecil. Tapi yang kecil sudah habis harga 35. Jadi yang kecil apa tadi? Yang kecil, sedang, besar, tapi ada jumbo. Jumbo. Mini ini nenek. Kalau mini. Kalau Pak Wakapolres masuk kategori jumbo ya. Maksudnya telur ini beliau makannya telur jumbo. Berapa kilo yang begini deh? Ini kategori kecil ya? Sedang. Oh ini sedang. Nggak tahu lah karena kan kita ambil langsung dari kandang. Kategori sedang. Ini ya. Kategori sedang. Iya sedang. Berapa satu orang? Ibu mau beli? Ya. Tapi ini Bu, maaf ya Bu, sudah dipilih-pilih jadi makanya kayak agak kecil ini 53, ini saya kasih 48, ada tadi 35 juga. Yang jumbonya saya jualnya di 58 ya. 53 beda. 53. Jadi berapa ya jatuhnya per kilo tuh? Karena ini enggak sampai 2 kilo. Biasa kami hitung enggak sampai 2 kilo. Iya, kalau di di kargo penerbangan kan 5 kilo lima itu terhitung 10 kilo. Iya. Dan sebenarnya enggak sampai. Kita sudah pernah hitung yang besar itu enggak sampai 2 kilo. Di kisaran 1,8 1,9. Iya. Seperti itu yang tadi disampaikan itu di kargo karena untuk beberapa daerah pegunungan di 2 daerah pegunungan Seko dan Rampi itu kami punya alhamdulillah dapat subsidi kargo. Jadi itu barang-barang kebutuhan yang tidak ada di wilayah pegunungan itu disuplai juga dari dataran, misalnya ikan laut. Ya, ikan laut kayak ikan cakalang, termasuk juga yang budidaya seperti ikan bandeng. Nah, itu biasanya dikirim lewat kargo. Jadi dulu di awal-awal saya kaget juga kok makan ikan laut di gunung gitu ya. Kemudian telur juga masih sebagian besar disuplai dari dataran. Telur, gula pasir, kalau beras enggak, karena mereka kan swasembada beras, gitu ya. Seko dan Rampi itu swasembada beras. Jadi enggak butuh untuk, enggak pernah kami kirim, bahkan sebaliknya. Biasanya kargo itu penuh dengan kalau dari Rampi biasanya beras, ada juga coklat. Kalau dari Seko ada 3 komoditi yang paling sering dikirim melalui kargo pesawat kargo. Yang pertama itu beras, beras organik, ya, baik itu Tarone maupun Jumbo. Kemudian yang kedua itu coklat, ya, kakao kering. Ya. Kemudian yang ketiga itu kopi, biji kopi. 3 itu yang paling. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat IPH, indeks perkembangan harga dari Mei ke Juni, ya, itu di 0,98 kalau saya nggak salah. Tapi di minggu pertama Juni, ya, itu IPH yang terhitung data dari BPS itu di minus 1,59. Jadi mengalami penurunan harga. Nah, yang berkontribusi terhadap peningkatan harga sekarang itu adalah cabai rawit. Kenapa cabai rawit? Karena sekarang musim penghujan di Kabupaten Luwu Utara itu curah hujannya sangat tinggi. Nah, biasanya rawit, tomat itu tidak cocok ya dengan hujan yang menyebabkan banyak jamur. Nah, sekarang itu kami lagi dorong ya walaupun skala kecil, skala terbatas, pemanfaatan kayak rumah kaca. Ya, rumah kaca. Jadi dia ditutup. Jadi dihangatkan dengan listrik, tapi memang ini sangat tergantung juga pada pasokan listrik dari petaninya, ya, atau kelompok-kelompok. Nah, itu untuk menghindari terjadinya munculnya OPT, terutama jamur. Saya lupa namanya ya. Kalau di Lombok itu memang kalau musim penghujan dia paling sering muncul, cepat muncul. Ya, jadi itu penyumbang dari 20 jenis komoditi yang lain relatif stabil bahkan turun, bahkan beras dari data Bulog ya, data juga di Ketahanan Pangan, beras kita surplus di Kabupaten Luwu Utara. Bahkan harga beras di pasaran itu jauh lebih murah daripada head yang ditetapkan Badan Pangan Nasional Bappenas. Itu harganya kalau headnya dari atas kan itu 58.000 per 5 kilo. Ya walaupun ini kemarin tetap di 53 ya.
58 malah naik dari yang ini. Nah, sementara di pasaran itu terutama pabrik keliling itu menjual di harga 11.000 per kilo. Nah kalau ini jatuhnya berapa Bu? Saya dengan 1.500 Bu. Kalau cabang Bulog wilayah Palopo, Buraya, sebenarnya. Ya. Nah, jadi jatuhnya kalau 58.000 itu per kilonya 11.600. Nah di masyarakat yang beredar keliling itu 11.000. Ya, tapi memang ini kualitas berasnya. Nah, kalau yang 11.000 itu pabrik keliling itu biasanya dia campur antara apa lagi namanya itu broken rice atau yang patah dengan beras yang utuh. Tapi biasanya kan warga nggak terlalu peduli yang mau utuh atau tidak, yang jelas namanya beras itu dan harganya lebih murah. Nah kalau yang medium, medium relatif sama harganya gitu. Ya, nah GPM ini kita lakukan idealnya memang Senin Selasa, tapi kami karena jelang hari raya, insya Allah besok juga akan tetap dilakukan sambil melihat kalau memang animonya masih tinggi. Ya, itu tetap akan mudah-mudahan masih bisa kami lakukan di Kamis. Nah, mengingat hari raya ini kan hari Senin. Ya, hari Senin yang akan datang itu hari raya Idul Adha. Ya, jadi minimal kita bisa membantu untuk meringankan beban pengeluaran warga untuk 20 jenis komoditi. Ya, yang menjadi fokus kita dalam pengendalian inflasi. Tapi udah banyak juga yang lain kayak buah-buah gini kan nggak ada di dalam 20 komoditi gitu ya. Halo, sini Mi. Gitu ya. Berapa jeruknya tahu ah? Jeruk yang mana Bu? Banyak. Oh banyak tahu aja. Ada jeruk ini jeruk santang madu dari Jawa langsung. Dari Jawa Boleh coba Bu? Boleh coba? Iya boleh coba. Suruh coba sih, saya paling cepat. Kalau Tapi ada juga ini jeruk dari mana? Malangke. Malangke. Saya kemarin makan, manis sekali. Sebenarnya namanya jeruk siam. Maaf ya.